Hey, halo semua, balik lagi bersama saya di channel Cebol Garage Bonsai Art. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penanganan ya teman-teman pada bahan bonsai anting putri ini. Jadi ini adalah penanganan pertama. Bahan bonsai ini saya beli dongkelan ya teman-teman. Kemudian ini sudah berusia kurang lebih 3 bulanan setelah kita tanam, atau lebih mungkin bahkan. Nah sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa bahan bonsai ini sudah siap untuk kita lakukan eksekusi. Di antaranya adalah ukuran pertumbuhan percabangannya sudah kuat, kemudian akar serabut di bawah juga sudah cukup banyak, sehingga saya rasa bahan bonsai ini sudah siap untuk kita lakukan penanganan. Oke teman-teman, untuk detailnya langsung kita tunjukkan seperti apa. Detail bahan bonsainya dari dekat seperti ini ya. Bahan bonsai ini memiliki 2 batang, yang satu berukuran cukup besar, yang satu masih kecil. Detail kelilingnya seperti ini. Nah, kemudian untuk detail perakarannya seperti ini ya teman-teman. Akarnya lengkap keliling, jadi ini nanti akan lebih mudah untuk kita memprosesnya ya teman-teman, karena akarnya lengkap ya. Oke, untuk selanjutnya prosesnya seperti apa, silahkan teman-teman simak sampai akhir. Detailnya sudah saya tunjukkan. Sebelum kita melakukan analisa lebih lanjut, kita akan memotong tunas-tunas dulu yang kiranya tidak kepakai. Jadi ini nanti akan mempermudah proses kita ketika kita akan melakukan pengkonsepan untuk bahan bonsai ini ya teman-teman. Seperti ini contohnya, ada tunas yang tumbuh di tengah-tengah akar, ini akan kita buang. Kemudian ini terlalu di bawah juga akan kita buang. Nah selanjutnya, sekarang kita setelah ini terbuka, kita akan menganalisa lebih lanjut bagian sebelah mana yang cocok untuk kita jadikan muka. Kemudian apabila sudah ketemu mukanya, bagian mana-mana saja yang akan kita jadikan batang pemimpin. Jadi kita akan membuat konsep bahan bonsai ini dari nol, dari apa-apa yang sudah bahan bonsai ini sediakan. Oke, sekarang kita tunjukkan dari dekat saja ya teman-teman, bagaimana lebih enaknya kita mengkonsepnya, biar teman-teman juga melihat lebih detail dari apa-apa yang bahan bonsai ini sediakan untuk kita olah. Jadi yang pertama, kita tentunya punya dua opsi ya teman-teman untuk muka bahan bonsai ini, dari sebelah sini atau dari sebelah sini. Oke. Nah, apabila kita menggunakan muka sebelah sini, akarnya di sini jauh lebih memiliki kesan kekar ya teman-teman. Kemudian lengkap. Di belakang pun juga sama, lebih lengkap. Sama-sama lengkapnya, baik depan atau belakang. Namun di sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sini memiliki karakter yang berbeda. Nah, untuk sebelah sini ini mungkin ya teman-teman mengharapkan sisi sebelah sini menjadi ini apa namanya, batang pemimpin. Karena kalau dilihat dari akarnya, ini alurnya lebih condong ke sebelah sini untuk menjadi muka ya teman-teman. Dan ini lebih kesan apa ya, terkesan kokoh, tapi kurang luas menurut saya, karena ya cukup V saja, berbeda dengan sisi yang sebelah sini. Nah di sini bisa dilihat kalau sebelah sini kemungkinan ini yang akan kita jadikan batang pemimpin. Jadi ini akan kita potong segini, kemudian ini akan kita teruskan sebagai batang kedua. Nah apabila sisi sebelah sini kita konsep seperti yang saya ungkapkan tadi, ini akan memiliki kesan yang lebih luas ya teman-teman. Jadi di sini nanti ada gerakan seperti ini, kemudian diarahkan terus ke sebelah sini. Jadi seakan-akan gerakan ini akan menjadi seperti tarian ya teman-teman. Ini nanti akan kita gunakan sebagai cabang, kemudian terusannya ada di sebelah sini. Nah kemudian kalau di sebelah sini, kalau kita menggunakan ini sebagai terusan ya teman-teman, jarak percabangannya ini di sini terlalu jauh, terlalu tinggi.
ini terlalu tinggi. Apabila kita gunakan ini sebagai terusan, kita perlu adanya percabangan di sebelah sini ya teman-teman. Dan ini sepertinya tidak mau tumbuh, entah tidak mau tumbuh atau belum mau tumbuh ya. Nah, jadi kita pikirkan dulu matang-matang kira-kira mana konsep yang cocok untuk bahan bonsai ini ya. Oke teman, dari apa-apa yang disediakan pohon ini tadi, kemudian saya pertimbangkan dengan cukup lama. Jadi saya memilih ini akan kita jadikan sebagai muka ya teman-teman. Jadi ini nanti akan kita potong dengan kita sedikit reposisi agak, ini nanti akan kita naikkan. Tapi untuk reposisinya nanti yang jelas kita akan membuat desain kasarnya terlebih dahulu. Alasan saya untuk memilih sebelah sini sebagai muka adalah yang pertama, perakarannya. Kalau kita menggunakan posisi sebelah sini, PR kita tidak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu membesarkan akar yang di sebelah sini, karena kalau kita ngambil muka di sebelah sini, di sini ternyata ada akar yang berukuran cukup besar yang bisa kita jadikan pondasi untuk batang ini sebagai batang pemimpin. Sedangkan kalau sebaliknya, ini kita PR untuk membesarkan akar cukup lumayan lama. Kemudian secara gerakan ini juga lebih luas ya teman-teman apabila kita potong. Sehingga kemudian di sini nanti akan membuka dimensi yang lebih luas. Meskipun PR kita nanti membesarkan ini juga cukup lama ya, tapi menurut saya tidak masalah karena itu sah-sah saja dan worth it. Jadi sekarang langsung saja kita eksekusi. Kita akan potong cabang sebelah ini ya teman-teman. Selain itu juga cabang sebelah ini, apabila kita jadikan batang terusan, jarak percabangannya itu terlalu jauh. Jadi ini akan menyulitkan kita ketika pengerjaan yang lebih lanjut ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita eksekusi bahan bonsai ini. Oke, sudah terpotong ya teman-teman. Jadi setelah kita potong, akan kita rapikan ya teman-teman menggunakan tang cembung. Untuk yang bertanya, memang gak sayang mas untuk cabang sebesar ini kita potong, kenapa enggak yang besar ini kita jadikan kita jadikan pemimpin saja. Nah, menurut saya kalau besar kemudian jarak tunasnya terlalu jauh, itu juga akan ribet ya teman-teman. Toh di sini ini nanti juga akan membesar karena adanya tarikan dari banyaknya cabang yang tersedia di sini. Dan kemudian apabila kita memotong yang kecil tadi ya teman-teman, itu dimensinya menurut saya kurang lebar nanti. Toh ini nanti lukanya kan ini akan kita besarkan dengan ukuran yang lebih besar ya teman-teman, mungkin 2 jarian. Jadi ini nanti dimensinya pasti juga akan menyempit karena ini nanti akan kita gunakan sebagai cabang juga gitu loh. Jadi alangkah baiknya memang menurut saya ini yang kita potong dan ini yang kita gunakan sebagai terusan. Oke teman-teman, proses kita merapikan cabang sebelah sini sudah selesai. Ini nanti akan kita tutup dengan aluminium foil ya teman-teman. Jadi sekarang saya cukup jarang menggunakan salep kambium, lebih sering menggunakan aluminium foil ya teman-teman. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan memilih percabangan yang ada di sisi sebelah sini ya. Oke, gambarannya nanti seperti ini ya teman-teman. Ini akan sedikit kita naikkan seperti ini. Jadi ini nanti akan menjadi cabang untuk sebelah sini. Ini nanti kita gunakan cabang, entah cabang atau terusan, tapi yang jelas ini akan kita pakai dulu untuk membantu tarikan yang dari sebelah sini ya teman-teman, agar nanti di sini terjadi belimbing seperti ini, otot seperti ini. Kemudian untuk sementara desainnya kita gunakan ini sebagai terusan ya. Ini untuk ngisi cabang sebelah sini. Dan banyaknya cabang yang ada di sini nanti akan membantu pembesaran untuk cabang yang ini ya teman-teman. Dan ini kan masih terlihat muda ya. Nah, dengan adanya tarikan-tarikan sebanyak ini nanti akan membantu pembesaran yang dimiliki oleh cabang ini. Nah, kemudian ini ada 2 cabang. Mana yang akan kita pilih? Tentunya yang memiliki pertumbuhan yang cukup bagus ya teman-teman. Kita gunakan yang ini ya teman-teman, yang tadi, yang belakang ini tadi kita potong,
kita pilih ini yang memiliki tunas yang lebih rapat. Nah, kemudian ini akan kita gunakan banyak, tapi tentunya akan tetap kita pilih. Nah, untuk terusannya sementara kita pakai yang ini ya teman-teman, yang memiliki posisi yang pas, jadi tidak berbenturan dengan ini nanti, tidak memiliki kesan searah seperti ini. Jadi kita pakai yang ini dua-duanya ini akan kita potong ini. Sebenarnya posisi yang pas yang ini ya teman-teman, tapi karena itu tunas bawaan dulu sebelum kita tanam, itu biasanya tumbuhnya lama, jadi kita pakai yang ini pertumbuhan baru. Kemudian ini kita pilih yang depan yang memiliki pertumbuhan yang bagus, tarikannya yang lebih kuat. Kemudian untuk bagian back kita gunakan yang ini ya teman-teman, kita gunakan yang kecil karena ini nanti perlu pembesaran, jadi perlu tarikan yang lebih lama. Kalau ini kita pakai tentunya ini nanti besarnya akan over apabila kita ingin mengejar pembentukan besar di sini, jadi kita pakai yang kecil. Jadi tunas yang kita pilih juga menentukan ini ya teman-teman, posisi dan sumbangsih untuk pembesarannya nanti. Dan ini kita rapikan. Ini kita pakai terusan nanti, kita pakai untuk mengisi cabang sebelah sini, ini ke arah sini ya teman-teman. Sementara seperti ini, tapi mungkin one day bisa saja kita pakai dua ini saja, ini kita potong. Jadi kita lihat, intinya kita pakai tunas-tunas ini untuk membesarkan cabang yang ini dulu ya teman-teman. Prosesnya sudah selesai, proses pemilihan pertumbuhan tunas-tunas ini sudah selesai. Sekarang akan kita wiring ya teman-teman. Jadi ini akan kita arahkan sesuai dengan konsep yang kita tentukan. Jadi ini masih punya dua konsep ya teman-teman, antara ini kita kalau ini jadi batang utama tentu pastinya. Nah, antara kita gunakan mahkotanya ini atau ini, kita lihat nanti perkembangan bahan bonsai ini enaknya seperti apa. Yang jelas ini nanti kan hanya tinggal motong ini atau enggak sama sekali seperti itu. Oke teman-teman, prosesnya sudah selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dari dekat hasilnya seperti ini ya. Ini nanti nunggu ukurannya membesar, insya Allah akan terlihat jauh lebih bagus ya teman-teman. Nah, untuk kelilingnya seperti ini. Jadi kesan lenturnya di sini dapat ya teman-teman. Ini mengelok ke sebelah sini, kemudian ini juga ke sebelah sini arah tumbuhnya. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya. Rangkaian prosesnya sudah selesai. Jadi konsep yang kita gunakan sementara ini adalah konsep twin. Jadi entah ini nanti kita potong atau tidak, konsepnya tetap twin ya teman-teman. Nah, untuk sementara konsepnya twin dengan ini sebagai terusan nanti untuk batang yang mengarah ke sebelah sini, konsep batang kedua. Nah, ini nanti akan jadi batang pemimpin ya. Kemudian terusannya nanti akan menggunakan cabang yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk cabang-cabang yang ada ini untuk mengisi dimensi sebelah sini untuk membuat kerangka pohon utama ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk update-nya bahan bonsai ini, silahkan teman-teman tetap pantau terus channel Cebol Garage Bonsai Art. Dah.